Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang model pembelajaran open-ended. Kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Dita Galuh Pramiasih, NIM 008. Yang kedua, Farhan Haikal Dani, NIM 018. Yang ketiga, Melia Tri Hardiana, NIM 025. Yang keempat, Linda Pratiwi, NIM 029. Yang kelima, Rosita Tri Damaranti, NIM 032. Di sini saya Linda Pratiwi sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Dita Galuh Pramiasih tentang pengertian model pembelajaran open-ended dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika dengan model pembelajaran open-ended. Kepada Ibu Dita Galuh Pramiasih, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian model pembelajaran open-ended dan prinsip-prinsip pembelajaran matematika dengan model pembelajaran open-ended. Yang pertama yaitu pengertian model pembelajaran open-ended. Pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi pendidikan matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli matematika di Jepang. Pendekatan open-ended muncul dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Shigeru Shimada pada tahun 2000 sebagai bentuk reaksi atas pendidikan matematika di sekolah yang aktivitas di kelasnya yaitu guru menjelaskan konsep baru di depan kelasnya kepada siswa-siswa, kemudian memberikan beberapa contoh penyelesaian. Pendekatan open-ended prinsipnya sama dengan pembelajaran berbasis masalah, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang di dalam prosesnya dimulai dengan memberi suatu masalah kepada siswa. Namun terdapat perbedaan antara pendekatan open-ended dengan pembelajaran berbasis masalah. Perbedaannya yaitu problem yang disajikan memiliki jawaban lebih dari satu atau yang disebut dengan problem tak lengkap. Disebut juga dengan problem terbuka. Contoh penerapan problem open-ended atau problem terbuka dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada jawaban akhirnya. Penerapan problem open-ended lebih menekankan pada cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Dengan pendekatan open-ended dapat meningkatkan potensi intelektual dan pengalaman siswa dalam menemukan sesuatu yang baru. Problem open-ended dalam pembelajaran matematika adalah masalah atau soal-soal matematika yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau banyak solusi yang benar dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi tersebut. Pendekatan open-ended memberikan kesempatan pada siswa untuk memiliki pengalaman baru dalam menemukan sesuatu yang baru dalam proses menemukannya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran matematika dengan model pembelajaran open-ended. Menurut Noda, pembelajaran pendekatan open-ended didasarkan pada 3 prinsip, yaitu yang pertama berkaitan dengan prinsip ekonomi kegiatan siswa. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus menghargai nilai-nilai kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu berkaitan dengan hakikat terpadu dan evolusioner dari pengetahuan matematika yang sifatnya teoretis dan sistematis. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan keputusan yang diambil guru di dalam kelas. Hal ini karena di dalam kelas seringkali guru menemukan jawaban di luar dugaan, sehingga guru harus berperan aktif dalam menampilkan ide siswa tersebut secara utuh dan memberi kesempatan kepada siswa lainnya untuk mematuhi ide-ide yang tak terduga tersebut. Menurut Dahlan, open-ended memiliki keterbukaan yang dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses terbuka. Maksudnya adalah masalah atau soal yang diberikan memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Yang kedua yaitu hasil akhir terbuka. Artinya, masalah yang memiliki jawaban yang benar. Yang ketiga yaitu cara pengembangan lanjutan terbuka adalah ketika siswa telah menyelesaikan masalahnya,
mereka dapat mengembangkan masalah baru, yaitu dengan cara merubah kondisi masalahnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Dita Galuh Pramiyasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya, materi yang kedua akan dijelaskan oleh Bapak Farhan Haikaldani tentang karakteristik dan tujuan dari model pembelajaran open-ended. Kepada Bapak Farhan Haikaldani, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait karakteristik model pembelajaran open-ended dan tujuan model pembelajaran open-ended. Pertama, karakteristik model pembelajaran open-ended ini ada kegiatan belajar siswa harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan siswa harus terbuka itu adalah kegiatan pembelajaran itu harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Di samping itu, siswa bekerja independen. Bisa terjadi siswa melakukan kesalahan. Misalnya, dalam mengkonstruksi pertanyaan, siswa memformulasi pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid. Kalau demikian, perlu ditunjukkan kepada mereka bagaimana membuat koreksi untuk mengakomodasi pertanyaan yang sesungguhnya melalui pengecekan nilai atau penambahan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, ada kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Maksudnya itu adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses matematika atau sebaliknya. Suatu pendekatan open-ended dalam pembelajaran harus dibuat sedapat mungkin sebagai penunjuk dan pelengkap dari masalah soal tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Maksudnya itu kegiatan siswa dan kegiatan matematika dikatakan terbuka secara simultan. Jika kebetulan dan baik yang terakhir yaitu kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika ini dikatakan terbuka secara stimulan dalam pembelajaran. Jika kebutuhan dan berpikir matematika siswa terperhatikan guru melalui kegiatan matematika, itu sangat bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang lainnya. Dengan kata lain, ketika siswa itu melakukan kegiatan matematika untuk memecahkan suatu permasalahan yang diberikan, dengan sendirinya akan mendorong potensi mereka untuk melakukan kegiatan matematika pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Kemudian materi selanjutnya itu tujuan model pembelajaran open-ended. Tujuan pembelajaran menurut Nohda tahun 2003 adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving yang simultan. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa itu harus dimaksimalkan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan siswa. Hal yang dapat digarisbawahi adalah perlunya memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dengan bebas, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Aktivitas kelas ini yang penuh ide-ide matematika, pada gilirannya akan memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Nah, dari tujuan tadi, pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan untuk siswa agar menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakinkan sesuai dengan kemampuan mengelaborasi permasalahan. Tujuannya agar kemampuan berpikir siswa itu dapat berkembang secara maksimal, dan pada saat yang sama kegiatan kreatif dari siswa terkomunikasi dengan baik. Nah, begitu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Farhan Haikaldani atas penjelasan materinya. Selanjutnya penjelasan materi yang ketiga oleh Ibu Melia Trihardiana tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran open-ended. Kepada Ibu Melia Trihardiana, dipersilahkan.
Terima kasih kepada Ibu Moderator atas waktunya. Di sini saya Melia Trihadiana dengan NIM 18011100025 dari kelas 6A. Di sini saya akan membawakan materi tentang kelebihan dan kelemahan model pembelajaran open-ended. Model pembelajaran open-ended ini menurut Suherman dan kawan-kawan memiliki beberapa keunggulan antara lain. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Yang kedua, siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Yang kelima, siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Di samping keunggulan, menurut Suherman dan kawan-kawan, terdapat pula kelemahan dari model pembelajaran open-ended diantaranya. Yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Yang keempat, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Meskipun pendekatan open-ended mempunyai beberapa kelemahan, namun kelemahan tersebut masih dapat diatasi. Cara mengatasi kelemahan tersebut misalnya dalam membuat dan menyiapkan masalah yang bermakna bagi siswa, guru terlebih dahulu mendaftar semua respon yang diinginkan. Setelah itu baru membuat masalah yang bermakna. Untuk mengatasi kecemasan yang dialami siswa yang pandai, yaitu sebelum dilaksanakan pembelajaran dengan pendekatan open-ended, siswa terlebih dahulu diberi informasi bahwa jawaban yang diajukan dalam permasalahan yang diajukan dapat bermacam-macam tergantung dari sudut mana siswa memandangnya, dan dari bermacam-macam jawaban tersebut mungkin semuanya benar. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Melia Trihardiana atas penjelasan materinya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang langkah-langkah model pembelajaran open-ended. Dalam langkah-langkah model pembelajaran open-ended ini ada 3 kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan awal, yang kedua kegiatan inti, yang ketiga kegiatan akhir. Kegiatan awal yang pertama adalah guru melakukan tanya jawab untuk mengecek pengetahuan prasyarat dan keterampilan yang dimiliki siswa. Dalam hal ini, guru menanyakan terlebih dahulu atau mengecek seberapa paham mereka terkait materi yang akan diajarkan atau yang dipelajari dan keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, guru menginformasikan kepada siswa materi yang akan mereka pelajari dan kegunaan materi tersebut. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Yang pertama adalah memberi masalah. Guru di sini memberikan masalah open-ended yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi masalah. Waktu mengeksplorasi masalah dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama digunakan untuk bekerja secara individu. Siswa bekerja secara individu untuk menyelesaikan masalah. Pada sesi yang kedua, siswa bekerja secara kelompok untuk mendiskusikan hasil pekerjaan individunya. Yang ketiga, merekam respon siswa. Guru meminta beberapa orang siswa sebagai wakil dari beberapa kelompok untuk mengemukakan hasil diskusi. Di sini siswa diharapkan merespon masalah dengan berbagai cara atau penyelesaian dan guru merekamnya.
atau menyimaknya. Yang keempat, pembahasan respon siswa atau diskusi kelas. Guru mencatat respon siswa, pendekatan, atau solusi masalah mereka dan menulis sebanyak mungkin kemungkinan respon siswa dan mendaftarnya. Kemudian guru mengelompokkan siswa sesuai dengan sudut pandang tertentu. Dalam proses diskusi kelas, guru mendorong siswa agar memberikan jawaban dan kesimpulan konsep yang diajarkan. Kemudian yang kelima, meringkas apa yang dipelajari. Hasil diskusi kelas disimpulkan dan guru memberikan soal-soal lain yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari dan siswa diminta mengerjakan baik secara individu maupun kelompok. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan akhir. Yang pertama, guru memberikan soal-soal untuk dikerjakan di rumah. Yang kedua, guru memberikan informasi tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Demikian penjelasan materi tentang langkah-langkah model pembelajaran open-ended. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rosita Tridamaranti tentang orientasi model pembelajaran open-ended dalam pembelajaran matematika. Kepada Ibu Rosita Tridamaranti dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tentang orientasi model pembelajaran open-ended dalam pembelajaran matematika. Ya, yang pertama yaitu mengkonstruksi problem. Mengkonstruksi dan mengembangkan masalah open-ended yang tepat dan baik untuk siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam tidaklah mudah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian yang dilakukan di Jepang dalam jangka waktu yang cukup panjang, ditemukan beberapa hal yang tepat dijadikan acuan dalam mengkonstruksi masalah. Melalui penelitian yang panjang di Jepang, ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan acuan dalam mengkreasi problem tersebut. Di antaranya yang pertama, 1. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata, di mana konsep-konsep matematika dapat diamati dan dikaji siswa. Yang kedua, soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan itu. Yang ketiga, sajikan bentuk-bentuk atau bangun-bangun geometris sehingga siswa dapat suatu konjektur. Yang keempat, sajikan urutan bilangan atau variabel atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Yang kelima, berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori sehingga siswa mengelaborasi sifat-sifat dari contoh itu untuk menemukan sifat-sifat yang umum. Yang keenam, berikan beberapa latihan serupa sehingga siswa dapat menganalisasi dari pekerjaan. Yang kedua, mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru menyusun suatu masalah open-ended yang baik, langkah selanjutnya adalah mengembangkan rencana pembelajaran. Setelah guru mengkonstruksi problem dengan baik, 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran sebelum problem ini ditampilkan di kelas. Yang pertama, apakah problem ini banyak dengan konsep-konsep matematika dan berharga. Problem harus mendorong siswa untuk berpikir dari beberapa sudut. Yang kedua, pada saat siswa menyelesaikan problem open-ended, mereka harus menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka punyai. Yang ketiga, problem harus memiliki keterkaitan atau dihubungkan dengan konsep-konsep matematika yang lebih tinggi, sehingga dapat mengacu siswa untuk berpikir lebih tinggi. Yang ketiga yaitu output pembelajaran open-ended. Setiap model maupun pendekatan dalam pembelajaran pastilah memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut yang nantinya digunakan sebagai tolak ukur
apakah model atau pendekatan itu dapat dikatakan berhasil atau tidak. Tujuan yang akan menentukan output dalam suatu proses. Output dalam model pembelajaran open head ini tak lepas dari tujuan awal dilakukan pendekatan, meningkatkan bakat, minat, serta kreativitas lah yang merupakan tujuan utama pendekatan ini. Jadi output yang dihasilkan dari pendekatan ini adalah siswa yang memiliki kreativitas, bakat, dan minat yang tinggi dalam pembelajaran, yang nantinya hal ini dapat membantu siswa dalam pembelajaran soal-soal yang diberikan oleh guru. Ya, sekian, saya kembalikan ke Terima kasih kepada Ibu Rosita Terdamaranti atas penjelasan materinya. Demikian penjelasan materi dari kelompok 5 tentang model pembelajaran open-ended. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.